Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak ketam jumlahnya banyak. Ketam ditangkap anak nelayan. Mari bersama kita simak urai ayat gramatikal Al-Quran yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani. Kali ini didampingi oleh Ibu Eli Nadra dari kelas GGO yang akan mengurai ayat surat At-Taubah ayat 67 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Baik, kita sapa dulu Buya pada pagi ini. Sehat Buya? Alhamdulillah, Sar Bu Yufriani. Gimana Bu Yufriani? Alhamdulillah sehat ya. Kalau boleh tanya Coba Bu pantun Yufriani, ya Buya. akar katanya apa tuh? Bu Yufriani itu akar katanya apa itu? Kan katanya Yufi Buya. Wafai. Faya. Pelakunya Huma ya. Oke. Lompat-lompat, si kata lompat. Lompatnya juga di dalam paya. Kehadiran Buya selalu bersemangat. Amin. Berbagi ilmu menuju surga. Alhamdulillah. Kita sapa juga Ibu Elinadra yang baru pulang dari kampung. Nampaknya semakin cerah. Sehat Bu Eli? Alhamdulillah sehat Devi. Makan durian dengan pulut. Minum es cendol pakai emping. Ditanya Pak Hadrir tak usah takut. Ada Buya di samping. Alhamdulillah. Baiklah kepada Buya dan Ibu Elinadra kami silakan. Syukran Bu Yufriani. Sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Begitu sayangnya Allah kepada kita masih memberikan kesempatan kepada kita memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya dan memperbanyak taubat kita kepada Allah. Dan kita pengen setiap kegiatan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita usahakan semaksimum mungkin nilai ibadah. Ada nilai ibadahnya. Apakah kita makan, kita minum, kita tidur, kita bernapas, kita bergerak, semuanya kita pengen nilai ibadahnya. Dan kita tidak pengen lagi ada nilai maksiat di situ. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih mengizinkan kita untuk mencintai Al-Quran. Yang mana kesempatan ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat beri salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan kita berharap kita ada di situ. Kita berharap berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun mengajak kita ke surga. Tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 67 bersama Ibu Eli Nadra. Kita sabar dulu. Assalamualaikum Bu Eli Nadra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kondisi Ibu Eli Nadra sekarang pulang dari kampung katanya ya? Alhamdulillah sehat walafiat, Ustaz. Kampungnya di mana Bu Eli Nadra ini? Bukit Tinggi, Ustaz. Bukit Tinggi itu kan Lawe, Bu. Mananya itu? Ampe-ampe. Ampe, angke. 4 kali angkat ya.
Oke. Bu Elinada, dulu yang ngajak ke sini siapa Bu Elinada? Ibu Afrida, Oh, dia teman di teman mana tuh? kecil. Teman kecil, Ustaz, teman dari TK. Oh, teman TK, SD. SD, iya, teman SD. TK, SD. Oh, teman sepermainan dulu ya. Iya. Kalau di TK itu berarti pernah main ale-alean sama Bu Afrida dulu, Afrida ya. Rasanya orang Minang, kalau perempuan itu tidak pernah yang tidak main ale-alean. Baik, oke, kita cari Ibu Eli apa sekarang nih? Biasa, Ustaz, ibu rumah tangga. Oke, ibu berumah tangga yang sangat produktif ya. Eh, udah siap ya Bu ya? Insya Allah, Ustaz. Oke. Karena tadi Bu Yufiani membuka dengan pantun, sebelum saya serahkan ke Bu Linadra, saya boleh berpantun Bu Linadra? Ya, boleh, Ustaz. Terima kasih. Pohon kenari, buahnya lebat. Ambil sebiji, taruh di peti. Tiap hari mengurai ayat, mencari bekal hidup abadi. Kuda jantan larinya kencang. Dipacu joki di siang hari. Jika Al-Quran sudah terkembang, terasa jiwa dekat ilahi. Kepada Bu Elinada kami persilakan. Silakan Bu Elinada. Ya, makasih, Ustaz. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang besar adalah nikmat diberinya kita kesehatan rohani dan jasmani. Dengan sehatnya rohani dan jasmani kita bisa mengikuti pelajaran dan kita bisa sekarang hadir di Zoom pagi ini. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua berharap nanti kelak kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta Zoom pagi ini yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani, penemu, pendiri, serta sekaligus pengajar metode Al-Hasani, sehingga kita insya Allah bisa belajar dengan mudah dalam mengartikan Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Ucapan terima kasih juga kepada guru-guru pembimbing dan guru-guru tahsin, terutama kepada Bapak Budi Purnomo dan Teh Pepe yang membimbing kami di GGO 22. Dan juga ucapan terima kasih kepada Ibu Wati, Pak Helmi, dan Bu Ella yang telah mengizinkan saya untuk belajar di kelas gramatikal ceria. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aini yang pada awal-awal belajar mendampingi kami di GGO.
Juga terima kasih saya kepada Ibu Afrida yang merupakan teman kecil saya yang telah menceburkan saya ke Al-Hasani ini. Terima kasih saya juga kepada Ibu Ketua GGO, Ibu Rita Herlinda, sekaligus yang membikinkan PPT ini. Selanjutnya, terima kasih saya kepada sahabat GGO dan grup Gramatikal Ceria yang telah mensupport saya agar bisa tampil pagi ini. Baiklah, saya akan mencoba mengurai dan mengartikan surah Al-Quran surah At-Taubah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Uraian secara gramatikal Al-Quran surah At-Taubah ayat 67 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, pendamping saya sendiri Ibu Elinadra kelas Oktober 22 atau GGO 22. Quran surah At-Taubah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Quran surah At-Taubah ayat 67 terdiri dari 3 bahagian dengan 25 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan 16. Bagian kedua, penggalan 17 sampai penggalan 21. Bagian ketiga, penggalan 22 sampai penggalan 25. Penggalan Quran surah At-Taubah ayat 67. Penggalan pertama, Al-Munafiquna. Penggalan kedua, wa. Penggalan ketiga, Al-Munafiqatu. Penggalan keempat, Ba'duhum. Penggalan kelima, min. Penggalan keenam, Ba'din. Penggalan ketujuh, Ya'muruna. Penggalan ke-8, bi. Penggalan ke-9, Al-Munkari. Penggalan ke-10, wa. Penggalan ke-11, Yanhauna. Penggalan ke-12, ani. Penggalan ke-13, Al-Ma'rufi. Penggalan ke-14, wa. Penggalan ke-15, Yaqbiduna. Penggalan ke-16, Aidiyahum. Penggalan ke-17, Nasu. Penggalan ke-18, Allah. Penggalan ke-19, Fa. Penggalan ke-20, Nasia. Penggalan ke-21, Hum. Penggalan ke-22, Inna. Penggalan ke-23, Al-Munafiqina. Penggalan ke-24, Humu. Penggalan terakhir, penggalan ke-25, Al-Fasiquna.
Uraian Quran Surah At-Taubah ayat 67 bagian pertama. Penggalan 1 sampai penggalan 4. Penggalan 1. Al-Munafiquna. Bentuknya KBPA subjek jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam dan mu di awal. Ciri pelaku aktif ada mu dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri subjek jamak waw sukunna. Akar kata nafaqa. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal munafiqun. Pola kata benda tunggal mufa'ilun. Pola kata benda jamak mufa'iluna. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 463. Orang-orang yang munafik laki-laki. Penggalan kedua wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ketiga al-munafiqatu. Bentuknya KBPA subjek jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam dan mu di awal. Ciri pelaku aktif ada mu dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri subjek jamak atu. Akar kata nafaqa. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal munafiqatun. Pola kata benda tunggal mufa'ilatun. Pola kata benda jamak mufa'ilatun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 463. Orang-orang yang munafik perempuan. Penggalan keempat ba'duhum. Merupakan kata benda majemuk. Terdiri dari ba'du dan hum. Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama ba'du. Tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua hum merupakan kata ganti. Ba'du bentuknya kata benda murni. Aslinya ba'dun. Karena bermajemuk jadinya ba'du. Ciri kata benda tanwin. Pola kata benda fa'lun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 69 sebagian. Kata kedua hum merupakan kata ganti. Artinya mereka. Arti dari KBM ba'duhum sebahagian mereka. Uraian Quran Surah At-Taubah ayat 67 bagian pertama penggalan 5 sampai penggalan 9. Penggalan kelima min merupakan huruf jar artinya dari. Penggalan keenam ba'din bentuknya kata benda murni aslinya ba'dun karena diawali huruf jar menjadi ba'din. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin di akhir. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 69 sebagian. Penggalan ketujuh ya'muruna. Bentuknya kata SAD, kata kerja sedang dan akan datang. Ciri kata SAD-nya ya di awal dan waw sukunna di akhir. Menunjukkan pelakunya hum. Akar kata amara, pola fa'ala. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 48. Mereka sedang akan menyuruh. Penggalan ke-8 bi merupakan huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-9 al-munkari. Bentuknya KBPP objek tunggal. Aslinya al-munkara. Karena di depannya ada huruf jar, jadinya al-munkari. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam dan mu. Ciri pelaku pasif, mu di awal dan huruf kedua akar kata fatah. Ciri objek, fatah di akhir.
Akar kata nakiro, pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'alun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 468, kemungkaran. Uraian Quran Surah At-Taubah ayat 67 bagian pertama penggalan 10 sampai penggalan 13. Penggalan 10, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-11, yanhauna bentuknya KKSAD, kata kerja sedang dan akan datang. Aslinya yanhayuna. Untuk memudahkan bacaan, yu menghilang. Jadi yanhauna. Ciri KKSAD, ya di awal dan waw sukunna di akhir, menunjukkan pelakunya hum. Akar kata naha. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal dua huruf yang berpola sukun harakat, mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Polanya fa'ala, artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 471. Mereka sedang akan melarang. Penggalan ke-12 ani merupakan huruf jar. Aslinya an. Karena diikuti alif lam sukun, dua sukun berurutan tidak bisa dibaca, maka nun sukun dikasih harakat kasrah menjadi ni. Ada di buku materi halaman 39, artinya dari. Penggalan ke-13, al-ma'rufi, bentuknya KBPP objek tunggal. Aslinya al-ma'rufa, karena di depan ada huruf jar menjadi al-ma'rufi. Ciri kata benda didahului huruf jar, alif lam dan ma di awal. Ciri pelaku pasif sesuai pola. Ci objek, fathah di akhir. Akar kata arafa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'ulun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 262 akar kata dan 263 kata yang dicari, yaitu kebaikan. Uraian Quran Surah At-Taubah ayat 67 bagian pertama penggalan 14 sampai 16. Penggalan ke-14, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-15, yaqbiduna, bentuknya KKSAD, kata kerja sedang dan akan datang. Ciri KKSAD-nya ya di awal dan waw sukunna di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar kata qabadha, pola fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus halaman 329. Mereka sedang akan menggenggam. Penggalan ke-16, aidiyahum, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari aidia dan hum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama aidia, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua hum merupakan kata ganti. Aidia bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya aidian, karena bermajemuk jadinya aidia. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri objek fathah tain. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata yada ya, dibaca yada. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal yadun,
Pola kata benda tunggal fa'alun, pola kata benda jamak af'ilan. Artinya ada di Munawir halaman 1587. Tangan-tangan. Kata kedua, hum, merupakan kata ganti milik, artinya mereka. Arti dari KBM aidiyahum, tangan-tangan mereka. Arti Quran Surah At-Taubah ayat 67 bagian pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, sebagian mereka dari sebagian yang lain, mereka menyuruh dengan kemungkaran dan mereka melarang berbuat kebaikan. Mereka menggenggam tangan-tangan mereka atau kikir. Quran Surah At-Taubah ayat 67 bagian kedua. Penggalan 17 sampai penggalan 21 terdapat kalimat bersyarat. Nasullaha fanasiyahum. Penggalan 17 dan 18 nasullaha merupakan kalimat syarat. Penggalan ke-19 fa merupakan huruf jawab syarat. Penggalan ke-20 sampai 21 nasiyahum merupakan kalimat jawab syarat. Penggalan ke-17 nasu bentuknya KKL, kata kerja lampau. Aslinya nasiyu. Si bertukar harakat dengan yu. Menjadi nasuyu. Untuk memudahkan bacaan, yi menghilang jadinya nasu. Ciri KKL-nya waw sukun alif di awal, menunjukkan pelakunya hum. Akar kata nasia di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 6. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, tinggal dua huruf yang berpola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and run. Polanya fa'ala, artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 451. Mereka telah lupa. Penggalan ke-18 Allah. Di sini Allah merupakan objek dari nasu, artinya Allah. Penggalan ke-19 fa huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan ke-20 nasia, bentuknya KKL, kata kerja lampau. Ciri KKL-nya fathah di akhir, menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata nasia pola fa'ala, artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 451. Dia telah lupa. Penggalan ke-21 hum. Hum adalah merupakan kata ganti sebagai objek. Artinya mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nasullaha fanasiyahum. Artinya mereka telah lupa kepada Allah. Niscaya Dia Allah lupa kepada mereka. Uraian Quran Surah At-Taubah ayat 67 bagian ketiga, penggalan 22 sampai penggalan 25. Penggalan 22 inna merupakan huruf bermakna. Fungsinya memfathahkan kata benda berikutnya, artinya sesungguhnya. Al-munafiqina, bentuknya KBPA subjek jamak. Aslinya
al-munafiquna. Karena di awalnya ada inna, menjadi al-munafiqina. Ciri kata benda, ada alif lam dan mu di awal. Ciri pelaku aktif, ada mu dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri subjek jamak, waw sukunna. Akar kata nafaqa, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal munafiqun, pola kata benda tunggal mufa'ilun, pola kata benda jamak mufa'iluna. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 463, orang-orang yang munafik. Penggalan ke-20, penggalan ke-24, humu, merupakan kata ganti. Aslinya hum. Karena diikuti alif lam sukun, dua sukun berurutan tidak bisa dibaca, maka mim sukun ditambah diberi harakat mu, diberi harakat domah menjadi mu. Ada di buku materi halaman 39, artinya mereka. Penggalan terakhir, penggalan 25. Al-fasiquna, bentuknya KPPA jamak. Ciri kata benda, ada alif lam di awal. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata kasrah. Ciri jamak waw sukunna. Akar kata fasaqa, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal fasiqun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'iluna. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 316 untuk akar kata dan 317 untuk kata yang dicari, yaitu orang-orang yang fasik. Arti Quran surah At-Taubah ayat 67 bagian ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina humul fasiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka benar-benar orang-orang yang fasik. Arti keseluruhan Quran surah At-Taubah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Mereka menyuruh dengan kemungkaran dan mereka melarang berbuat kebaikan. Mereka menggenggam tangan-tangan mereka atau kikir. Mereka telah lupa kepada Allah. Niscaya Allah pun lupa kepada mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka benar-benar orang-orang yang fasik. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mumtaz Bu Elin Nadra. Kapan pulang dari kampung nih Bu Elin Nadra? Hari Kamis, Ustaz. Oh, Kamis langsung ditodong untuk tampil pagi ya. Pasti udah ada persiapan. Gimana Bu Elin Nadra ya? Pernah nggak Bu Elin Nadra ini seperti yang sama membayangkan satu hari nanti Bu Elin Nadra dengan lancar mengurai ayat seperti tadi? Pernah nggak terbayang sama Ibu satu saat sebelumnya? Nggak pernah sama sekali, Ustaz. Nah, tiba-tiba Allah berikan kesempatan untuk seperti ini. Apa itu Ya. tidak sayang Allah kepada kita? Iya. Andai saja pagi ini kita, andai saja pagi ini kita alhamdulillah nggak takdirkan kita buka ayat. Kira-kira kalau nggak buka ayat Quran ini apa yang Bu Elina ada lakukan pagi ini? Hidupin mobil, terus berangkat ke kantor langsung ya, atau masak di dapur ya. Nah, Iya. dengan Bu Elina tampil ayat pagi ini,
terganggu nak kegiatan yang lain Bu Eli Nadra? Insya Allah enggak Ustadz. Nah, itu ya. Allah kasih. Jadi saat kita, kadang orang juga mengatakan, oh saya sibuk. Bu Eli Nadra saya yakin sangat yakin sekali Bu Eli Nadra sibuk. Cuman karena pandai ngatur waktu ya Bu Eli Nadra ya. Nah itu ya. Jadi manajemen waktu itu yang berperan di sini ya. Mudah-mudahan Bu Eli Nadra tetap istiqomah bersama Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal amin. Makasih Ustadz. Ya, amin. Kalau sekarang baca Quran ini sudah mulai tahu ya, oh ini kakak El, ini kakak Sade, sudah ya. Ya, Alhamdulillah sedikit-sedikit Ustadz. Kalau di situ ada rupsia, gimana kira-kira? Perlu lihat-lihat kaidah dulu atau langsung tek, oh ini wow di tengah, oh ini wow di depan. Bisa kira-kira itu Bu Nanda? Ya, kadang-kadang ngelihat juga Ustadz. Kadang lihat juga. Nanti usahakan automatically ya. Begitu Iya. ketemu kata-kata yanhauna, oh ini nahaya ini. Kaidah 7 ini. Gitu ya. Jadi nggak perlu lagi bilang apa. Dalam kakak sade, setelah dibuang kakak sade, tinggal 2 huruf dengan pola sukun, harokat, tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and Right, beneran. Iya, cuma menghafalnya itu Ustadz. Iya, Nggak bisa apa-apa. lama-lama nanti tahu sendiri. Huruf sia ini tidak ada tempat lain. Hanya di toko kita ada. Iya. Baik, boleh nada, mudah-mudahan selalu muntas ya. Ya, makasih banyak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi surat At-Taubah ayat ke-67 yang sudah dibawakan oleh Bu Nadra dengan Mumtaz ya. Mungkin kami cukupkan uraian dari Bu Nadra karena ayat ini adalah sebelumnya tentang gimana yang Bu Irma Mustafa kemarin ya. Kemarin orang beriman, sekarang orang-orang yang munafik. Sebaliknya ya. Kita cukupkan uraian dari Bu Nadra dan kami kembali. Oh ya, tentunya dalam uraian tadi andai saja ada salah kata, salah ucap, salah urai ya, tentunya karena kita sama-sama belajar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Bukan karena kepintaran kita, tapi adalah kasih sayang Allah kepada kita. Baik, kepada Bu Yufyani kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya, karena untuk kita lakukan kegiatan. Silakan Bu Yufyani. Baik Bu ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi urai ayat At-Taubah ayat 67 dengan muntas dan lancar oleh Buya dan Bu Eli. Sebuah pantun untuk Bu Eli Nadra. Bersilaturahim dengan saudara, saling bermaafan dengan ikhlas. Selamat untuk Ibu Eli Nadra, urai ayat lancar dan muntas. Oh, bukan. Ya, Bu Yufyani. makasih. Bu Yufyani. Karena Ibu bawa pantun, saya bawa pantun juga. Satu lagi nih, penutup ya. Baik Bu ya. Baik untuk teman semuanya. Kain tenun berwarna coklat, bermotif bunga bercorak kembang. Mendengar peserta mengurai ayat, serasa hati dibawa terbang. Demikian. Alhamdulillah, cakep.